Bahar sama Rizik. Pengumumannya begitu kepada seluruh klan Pahlawi Yaman yang ada di Indonesia, mohon berkumpul di Mabes Polri untuk berdemo besok hari Senin. Wah, itu baru bagus jempolan. Keluargamu saja, kan keluargamu yang di demo. Kamu kumpulkan seluruh keluarga keturunan Pahlawi Yaman di Indonesia. Seluruhnya kumpul, nggak usah ngajak-ngajak bangsa Nusantara. Itu baru gentle, itu orang Yaman, orang pemberani. Oh, ngocok-ngocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar Ghazmi Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia. Kepada seluruh ormas-ormas LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Jadi kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri, yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh cucu PKI yaitu Fuad Pleret terhadap kerusuhan Habib itu. Jikalau Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung dia. Saudara-saudara, di setiap daerah memiliki simbol kemuliaan dan simbol keagungan. Bagi apa? Bagi para ulama-ulama. Contoh di Jakarta. Di Jakarta ada Muallim Sufi Hasani, ada Habib Ali bin Abdurrahman Habib Kuitan, Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Suarbatan, Ki Haji Abdullah Syafi'i, dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang menjadi simbol kemuliaan di satu tempat-tempat tertentu. Nah, kami di Indonesia Timur, saudara-saudara, khususnya di Palu, ya, di Palu, kemudian di Ternate, kemudian di daerah Mandar, di daerah Manado, sampai ke daerah Minahasa, di Belang. Saya punya abah ya, bangun Al-Khairat. Abah saya 15 tahun Komwil Al-Khairat Sulawesi Utara. Abah saya bangun Al-Khairat di Manado, bangun Al-Khairat, kemudian di daerah Minahasa, di Belang, bangun di Tumbak, kemudian ada juga Al-Khairat sampai ke daerah Tarakan, di daerah Kaltara. Hampir di seluruh wilayah Indonesia Timur ada Al-Khairat yang dibangun oleh seorang tokoh pendidikan yang tidak pernah lelah di dalam berjuang. Untuk apa? Berjuang untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Untuk apa? Agar mereka kenal dengan agama, kenal Islam, kenal iman, kenal bagaimana mereka cinta kepada tanah air, bagaimana mereka harus membela tanah air. Saudara-saudara, pahlawan nasional, mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang diceritakan bahwa saya di akhirat tinta orang yang mati syahid, tinta orang-orang yang mati syahid, kalau dihitung dengan tintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan tinta para ulama, di sisi Allah lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Idrus, beliau berjuang dengan pena, beliau kepanasan, kehujanan, pagi siang sore malam berdakwah, naik kapal dari kapal ke kapal, dari kampung ke kampung, berjumpa dengan raja-raja. Ada yang beliau masukkan Islam, beliau kawin dengan pribumi-pribumi setempat. Saudara-saudara, kita di Indonesia kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang. Mereka yang berdagang, orang-orang Cina ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya Bahar Ghazmi Smith, di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya ada darah Sangir Bangan itu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis.
ada darah Flores dari ibu saya, 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia, betul? Kita semua disatukan dengan merah putih sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Abbas? Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzun ism wa ramzu isina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisme beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan-persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara-saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Betul? Tahu-tahunya muncul si anjing ini saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan anjing, bukan, lebih anjing daripada anjing. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silakan, tidak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semua yang ada, bahwasanya saya baru bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepulauannya. Saya udah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar, saya punya nyali daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karenanya kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, dilaporkan, langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu, kenapa tidak diproses, tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak dijelaskan ke penjara? Apa mau nunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Siap seret Fuad PKI? Siap pakai hukum rimba? Siap pakai hukum adat? Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Nah, Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa?
Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budek, tutup mata, tutup telinga, nggak mau pengen negara aman. Nah jangan salahkan saya yang saya kuat masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik-adik polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Hah? Pak, ini gimana? Saya ajak baik, nggak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong nih komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini. Tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Kali ini kan masyarakat, polisi itu pelayan masyarakat. Ya harus humoris kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang begini, balas dengan senyuman, betul nggak ibu? Polwan-polwan itu Masya Allah. Kalau kalian berani mati, saya bukan berani mati, saya jatuh cinta kepada kematian. Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan semua yang hadir di sini, semuanya siap lawan pemecah belah bangsa, siap lawan pemecah belah bagian, siap bantai dan habisi tujuh PKI, siap lawan pemecah belah habaib dan kiai, siap lawan pemecah belah umat. Mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata tidak bisa membuktikan. Kita ingin melihat apakah masih banyak yang mengikuti mereka. Kita ingin melihat siapa orang-orang pribumi Nusantara yang masih menjadi antek-antek, yang masih mau diperbudak, yang masih mau mengikuti keturunan imigran dari Yaman. Ya, sekali lagi baguslah. Silakan, nggak apa-apa. Kita ingin lihat, coba masih banyak nggak pengikutnya. Keturunan imigran Yaman mau demo di Mabes Polri besok hari Senin katanya, ya tahu mumin ini. Senin di Mabes Polri katanya. Bagus, mantap gitu ya. Kita ingin lihat seberapa banyak orang-orang Nusantara yang masih mengikuti, masih mau diperintah oleh keturunan imigran bangsa Yaman. Kita ingin tahu sebanyak apa warga Nusantara yang menjadi congos, masih menjadi mau diperintah oleh keturunan imigran Yaman semacam Semit sama Rizik ini. Iya, kita lihat coba besok hari Senin ya, kita nonton bareng-bareng berapa banyak orang Nusantara yang masih lengup-lengup, yang masih mau diperintah oleh keturunan imigran dari Yaman. Mudah-mudahan masih banyak ya. Mudah-mudahan masih banyak, saya doakan ya. Ya, mudah-mudahan masih banyak. Jadi pekerjaan kita kan masih panjang gitu. Pekerjaan kita masih panjang. Kalau ternyata sudah habis kan ibarat perang wayang wis gulung kelir itu serampung. Ternyata pengikutnya Surana kan cara tinjunya cepat selesai. Ya, ditonton sudah nggak asik lagi ya. Kalau udah selesai tinggal dipulangkan ke Yaman yang tanah leluhurnya sana. Ya, sekali lagi saya dukung. Silakan umat Islam itu yang masih mau diperintah oleh keturunan bangsa pengungsi Yaman yang dulu datang ke Indonesia bersama penjajah Belanda. Silakan kalian, kita ingin lihat kalian tuh yang masih mau diperintah oleh Bahar Smith, oleh Rizik dan Habib-Habib yang lain. Keturunan imigran, keturunan pengungsi, keturunan pendatang dari bangsa Yaman. Ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad tapi tidak bisa membuktikan. Disuruh tes DNA Kapacirit, cara orang Banyumas disuruh tes DNA Kapacirit, gila bengi, gila apeng. Ngaku keturunan Nabi disuruh tes DNA nggak mau sih apa-apa. Nabi siapa? Keturunan Nabi siapa sampean? Kalau ngaku keturunan Nabi Adam nggak apa-apa. Kita semua makhluk bernama manusia semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam.
ngaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul tes DNA ora gelem, diteliti nasabnya ternyata nggak nyambung, diteliti sejarahnya ternyata juga tambah kacau gitu ya. Ngaku-ngaku sebagai keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku-ngaku sebagai penyebar Islam pertama di Nusantara. Aduh, antek-antek penjajah kok ngaku-ngaku sebagai pemilik Nusantara. Indonesia, Nusantara milik Tarim. Oh, milik Tarim. Dapurmu jeblok perengkolang kudingannya emang Banyumas ya. Pencorangan Tarim Indonesia, Nusantara. Gemah ripah loh Jinawi Tara subur makmur, bangsa yang punya peradaban luar biasa. Tahun 800-an udah bisa bangun Borobudur, Prambanan, kok katanya milik Tarim. Oh, Tarim negara melarat, negara perang toglutan, sampai hari ini peradabannya tertinggal jauh. Kok ngaku memiliki Nusantara, perengkolang dapur itu lumayan. Wes kayak gitu baiklah. Kita akan lihat besok hari Senin, silakan itu umat Islam, ormas apapun, silakan Anda yang masih mau diperalat, yang masih mau diperbudak, yang masih mau ngikutin keturunan pengungsi bangsa Yaman, silakan. Kita ingin lihat, ingin nonton berapa banyak kalian yang masih mengikuti, masih mau menjadi congos yang keturunan bangsa asing di Indonesia. Nah, itu aja lah. Sebenarnya kalau ajakannya mengajak kepada seluruh kaum Habib keturunan bangsa Yaman, mohon untuk berkumpul, turun aksi di Mabes Polri, seluruhnya saja, khusus untuk keturunan imigran Yaman dari kaum Pahlawi itu ajakan begitu loh, bagus. Ya coba itu diumumin. Bahar sama Rizik. Pengumumannya begitu kepada seluruh klan Pahlawi Yaman yang ada di Indonesia, mohon berkumpul di Mabes Polri untuk berdemo besok hari Senin. Wah, itu baru bagus, jempolan. Keluargamu saja, kan keluargamu yang di demo. Lah ya, keluargamu yang sedang bermasalah. Kamu kumpulkan seluruh keluarga keturunan Pahlawi Yaman di Indonesia. Seluruhnya kumpul, nggak usah ngajak-ngajak bangsa Nusantara, orang pribumi. Nggak usah ngajak-ngajak ormas, apapun. Nggak usah ngajak-ngajak umat Islam. Ajak seluruh keluarga Pahlawi Yaman yang ada di Indonesia. Tua, muda, bayi, melower, apa sing wis tua, nang wadon, kabeh kumpul. Nah, nang Jakarta, nang Monas, nang Mabes Polri, kena terserah. Suruh kumpul di sana untuk berdemo. Itu baru gentle, itu orang Yaman, orang pemberani. Oh, ngocok-ngocok orang bangsa lain diajak-ajak. Siapa sih ente? Siapa sih ente di sini? Keturunan pengungsi macam-macam belagu, keburan belumbang sih sana nggak kok. Jejel sepira jumlahnya keturunan bangsa Yaman. Ya, jejel sepira banyaknya keturunan Pahlawi Yaman di Indonesia, kumpulin semua sana. Di Monas apa di mana terserah. Kita ingin lihat jumlahnya berapa, keberanian Anda seberapa. Jangan keluar-keluar berani memprovokasi umat Islam di Nusantara ini. Kaburan belubang untuk siji sesuai gregetan kalau sampean pada jare-jare bahasa Indonesia menang-menang jare-jare terus sabar terus-terusan, apa sabar ada batas suatu saat. Kalau sabar bunyi-bunyi gelepung sampean kebunan usaha manduk siji kamus menurut. Sudah bikin gaduh 24 tahun Makhlud Bibin Jaya menjadi Rais Ketua Jatman yang merupakan Banom NU, sudah didemisioner oleh PBNU masa kepengurusannya, tetapi tidak mau dan bahkan akan menggelar muktamar tandingan. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa ia sosok yang berbahaya bagi Nahdlatul Ulama. Sudah dipercaya mengelola badan otonomnya, setelah gede kemudian mau dikangkangi, kan gitu, mau dikuasai. Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua, bintu Tarim, bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut.
terminologi dan penyebutan mereka yang mengatakan Indonesia merupakan bintu tarim, merupakan penghinaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus penghinaan terhadap semua bangsa Indonesia. Yang namanya anak perempuan tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, maka dia harus ikut kepada tuannya, pemiliknya, yakni orang-orang tarim. Kemudian yang kedua, mereka mengidentifikasikan bangsa Indonesia sebagai ahwal. Ahwal itu diterjemahkan secara kasar oleh sebagian orang masyarakat pribumi. Bukan itu sebetulnya. Terminologi ahwal yang mereka sering sebutkan itu berarti non-syarif, non-sayyid. Itu masih lembut. Sebenarnya mereka ingin mengatakan bangsa Indonesia pada umumnya kastanya ada di bawah Ba'alwi. Maka bangsa ahwal, yakni bangsa Indonesia, tidak boleh bahkan haram menikahi wanita-wanita Ba'alwi. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu ada, bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Indonesia seperti itu. Kemudian ada juga narasi yang menjelaskan bahwa Tarim bahkan lebih mulia daripada Makkah. Tidak dijelaskan secara eksplisit, cuman maksudnya di situ diceritakan ada seorang ulama dari kelompok mereka. Ya semua mereka akan menceritakan dari kelompok habaib mereka saja gitu, nggak dari yang lain. Jadi mereka menceritakan ada seorang yang sangat suci yang berasal dari kota itu, yang tidak pernah keluar dari Tarim sama sekali, bahkan tidak keluar untuk ibadah haji dan ibadah umroh, karena baginya kota ini lebih suci. Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam, sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Kalau Ustadz Novel Bahmukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja satu di antara tiga tadi. Kapan antum bersedia menghadirkan? Saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad insyaallah. Ada sekelompok orang, apalagi bukan orang asli pribumi, yang ingin mengacak-ngacak negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan ingin mengambil sejarahnya. Perang Gelemora begini, si kini pengen jadi pahlawan. Perang mereka tidak mau dulu. Di barisan mana mereka berada ketika 1945 kita memerdekakan diri, kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari klan mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa itu? Bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Marganya Bakbut. Kata marga Bakbut. Kata bin Yahya, bukan, marganya bin Yahya. Kata yang marga Asegaf, bukan, dia orang Yaman, tapi marganya Asegaf. Makanya belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Habib Utsman bin Yahya. Belanda menjajah, kita sepakat. Cuman tuh waktu ya Belanda yang berkuasa. Maka Habib Utsman bagaimana caranya? Beliau melakukan mudaroh. Ada mudaroh, ada mudahana. Kalau mudahana itu ngejilat buat kepentingan duit. Mudahana itu ngejilat buat kepentingan harta.
buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Itu mudahanah, itu haram hukumnya. Mudahanah itu namanya. Tapi ada namanya mudaroh. Mudaroh itu dia ngedeketin penguasa, tujuannya buat apa? Buat kemaslahatan umat, supaya syariat bisa jalan, supaya meminimalisir mudarat buat umat. Itu yang dilakukan oleh Habib Utsman, dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Indonesia natijah min nataij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahli bait dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. لو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولي صوم لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo, yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridoinya atau tidak. Ada di kalangan para Habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplog grupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'lawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Ba'lawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengan suara Habib, azanin aja. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'lawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan,
Perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, 1 Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Toriko Ba'alawi Syarifun Wahidun, 1 Habib afdal min 70 aliman, lebih utama daripada 70 alim. 1 kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga
DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, lo bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan.